Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmali Fraka, saya dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus trigonometri, bagaimana rumusnya dan bagaimana caranya. Apabila nanti penyampaian saya kurang baik atau kurang bagus, tolong dimaafkan. Oke, lanjut ke videonya. Check is down. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Next. Nah, kalian tahu nggak sih apakah nilai dari sin 75 dan cos 105? Nah, bahwa 75 dan 105 aja bukan sudut istimewa, tapi kita bisa uraikan, bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa. Jadi seperti ini, 75 derajat sama dengan sudut istimewa dari 45 derajat ditambah 30 derajat, sedangkan yang 105 sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, tapi akan ada pertanyaan lanjutan nih. Apakah sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat? Jawabannya tidak. Untuk mencarinya tidak bisa langsung seperti ini. Pertama, kita harus uraikan terlebih dahulu rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke. Ini nggak bisa ya. Kita pakai rumusnya. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sinus sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Bawahnya sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, rumus ini ada polanya ya, sengaja saya beri warna kuning dan orange untuk bisa lebih mudah menghafal polanya. Sin cos atau sin itu warnanya kuning, cos itu warnanya orange. Oke. Nah, untuk sin yang A plus B itu kalau depannya A plus B, belakangnya juga plus. Kalau depannya A min B, belakangnya juga min. Oke, kita lanjut ke kosinus. Cos itu cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kalau minnya cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Agak berbeda ya dengan sin, cuman masih satu. Maksudnya apa tuh? Kan kalau sin kan sin cos, sedangkan kalau cos belakangnya baru sin. Nah, kalau cos itu plus, belakangnya min, tapi kalau cos itu min, belakangnya plus. Kita lanjut ke tan. Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Rumus yang minnya tan A min B sama dengan tan A kurang tan B per 1 tambah tan A dikali tan B. Kita lanjut ke materi selanjutnya, sudut ganda. Kita kan sudah menemukan jumlah dan selisih dua sudut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika sudut A dan sudut B merupakan sudut yang sama pada sudut rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri? Pertama, kita mulai pada rumus kosinus pada rumus sinus. Salah, maaf. Nah, pada sebelumnya kita sudah menemukan rumusnya sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke, jika sudut B sama dengan sudut A, maka diperoleh sin A plus A sama dengan sin A cos A ditambah sin A cos A. Yang ada B-nya atau sudut B-nya kita ganti dengan sudut A. Nah, kan di belakang itu yang awalnya kosin jadi sin cos. Boleh kita tukar seperti itu kok. Jadi kita juga bisa menguraikan nih, sin A plus A bisa kita uraikan jadi sin 2A. Nah, dari semua itu kita juga bisa nguraiin lagi nih, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kok
2 sin A cos A dari mana tuh Kak? Karena sin A cos A ditambah sin A cos A itu bernilai sama dengan 2 sin A cos A, sehingga kita memperoleh 2 sin A cos A, begitu. Nah, ini rumus sudut ganda pada sinus. Kita lanjut kepada kosinus. Kosinus kita gunakan rumus yang sebelumnya juga ada jumlah dan selisih dua sudut. Jadi cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Sama seperti tadi, jika sudut B sama dengan sudut A maka diperoleh cos A tambah A sama dengan cos A dikurang sin A. Kita uraikan jadi rumusnya seperti ini. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, karena sin sama dengan sin kuadrat. Nah, kita udah dapat nih rumus kiri, itu ada 3 rumus. Oke, kita lanjut ke rumus kedua dan ketiganya. Kalian tahu nggak sih, kalau kita amati pada rumus kosinus yang pertama tadi sama seperti identitas trigonal loh. Oke, kita buktikan ya. Kita masukkan dulu rumus kosinus yang tadi. Oke, lanjut kita masukkan identitas trigonometri. Nah, cos kuadrat A dan cos kuadrat A. Oke, sin kuadrat A nya kita pindah ruaskan nih ke sebelah kanan, jadinya seperti ini. Cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, kita masukin nih ke rumusnya. Di cos 2A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A. Karena min 2 sin kuadrat A. Karena min sin kuadrat A dikurang dengan min 2 sin kuadrat A, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian bingung, sorry, tenggorokan saya lagi kurang enak jadi agak terbata-bata. Oke, kita lanjut ke identitas trigonal lagi. Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Tadi kan sinnya yang kita pindah ruasin, sekarang cosnya yang kita pindah ruasin. Nah, kita pakai rumus kosinus pertama. Oke, rumusnya kita sudah masukin lagi nih. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita bisa uraikan jadi seperti ini. Nah, Kak, kok 1 plus sih? Nah kan dikurang negatif itu kan sama dengan 1, jadi itu sama min, ketemu min itu plus, jadinya 1 plus cos kuadrat A. Oke, nah jadi kita uraikan lagi jadinya seperti ini. Nah, oke, kita udah dapat nih 3 rumus kosinus pada sudut ganda, yang pertama dan kedua dan ini yang ketiga. Kita lanjut ke rumus yang tangen. Nah, yang tangen itu sama aja, kita pakai rumus jumlah sama seperti tadi. Jika sudut B sama dengan sudut A maka diperoleh tan A tambah tan A plus A sama dengan tan A plus tan A per 1 min tan A kali tan A. 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan A kuadrat, karena tan A dikali tan A sama dengan tan A kuadrat, dan tan A ditambah tan A sama dengan 2 tan A. Jadi seperti ini. Kita udah dapat nih rumus sudut ganda pada tangen. Nah, kalau kalian bingung, kalian jadi seperti ini. Oke, jika kalian mau mencatat rumusnya bisa kalian pause videonya. Oke, biar mempersingkat waktu kita percepat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ada jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ini rumusnya panjang loh. Nah, ini rumus pertama, rumus kedua, ketiga, keempat. Jadi ada 4 rumus, jadi kalian wajib harus menghafalkannya. Nah, mungkin kalian bingung nih kenapa A min B per 2. Karena gini, sin A sin B, kan sin A sin B jadi A plus B. Sin A sin B kalau ke cos jadi A min cos, A min cos jadi A min B, sorry. Nah, kan ini rumus panjang nih. Gimana kalau kita pakai rumus cepatnya? Jadi seperti ini. Nah, ini cara hafal cepatnya ya. Sedikit lagi saya akan mengasih tahu metode cara hafal cepat ini. Kan ada, saya mau menguraikan yang S plus S nih ya.
Jadi S plus S itu sama dengan sin plus sin. Karena awal itu selalu A, berarti sin A plus sin B. Nah 2SC, berarti kan saya bilang S itu sin, C itu cos. Oke. Nah jadi ya udah, kalian tinggal masukin aja. Karena di sini kalian perlu titiknya tuh cuman S plus S dan 2SC. Dan yang kalian harus ingat itu sin itu selalu A plus B, sedangkan cos itu A min B, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah periode dan nilai maksimum minimum fungsi trigonometri. Oke, di sini saya mempunyai tabelnya. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi grafik fungsi trigonometri. Nah, kalian bisa lihat nilai tertingginya tuh ada dua. Yang pertama di 45 dan yang kedua di 225. Nah, sedangkan nilai minimumnya, nilai terendah grafik fungsi trigonometri, nilai minimumnya ada di 135 derajat. Oke. Apa itu periode? Periode itu interval yang ditebus satu gelombang. Misalkan satu gelombang itu kan satu bukit satu lembah. Jadi dari 0 sampai dengan 180 derajat itu satu periode, begitu teman-teman. Nah, untuk contoh soal mungkin saya akan membahas contoh soal ya. Oke, saya akan membahas contoh soal tentang sudut ganda. Karena jumlah dan selisih dua sudut itu terbilang masih mudah, jadi saya akan membahas yang sudut gandanya aja, karena menurut saya juga itu sudah lumayan susah. Oke. Jadi saya punya soal di sini, jika sin A sama dengan 12/13 dan A terletak di kuadran 2, tentukanlah nilai sin 2A dan cos 2A. Oke. Nah, kita jawab nih. Kuadran 2 kan dalam sin, cos dan tan adalah sin 180 dikurang A sama dengan sin A, cosnya itu min cos, tannya itu min tan. Nah, kan kalian udah pernah belajar nih, depan itu X, sampingnya itu Y, miring itu Z. Jadi demi desa sami. Nah, begini nih, kan kita udah dapat nih sin A nya kan 12/13. Berarti kita tinggal cari sampingnya dong. Sampingnya kan kita belum dapat nih. Sampingnya itu kita pakai rumus yang Y. Ini sebenarnya rumus biasa sih, bisa jadi mungkin yang umumnya tuh fx atau pokoknya yang A kuadrat min B kuadrat itu umumnya. Tapi rumus itu bisa digunakan berbagai hal sih menurut saya ya. Oke, kita kembali lagi. Kan Z kuadratnya itu, Z nya itu kan 13 dan X nya saja 12. Ya udah, 13 kuadrat itu kan 169, sedangkan 12 kuadrat itu 144. Udah, 169 dikurang 144 sama dengan 25. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi nilai dari X depannya 12, Y nya atau sampingnya 5, dan Z nya atau miringnya 13. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, kita urutin nih, sin A nya kan 12/13, cosnya 5/13, tan A nya 12/15. Yang saya bilang tadi, demi sami desa. Demi itu demi depan miring, sami itu samping miring, desa itu depan samping. Oke. Sedangkan cosnya kan kita lihat lagi nih, cosnya itu kan miring dan samping, berarti sami. Samping dan miring itu kan, kalau misa itu masa kita singkat misa kan gak enak, sami aja ya. Sami samping miring. Tapi suka-suka kalian sih, itu pengapalan kayak gimana teman, umumnya seperti itu. Oke, sedangkan tannya itu tanya aja, karena tan itu mir depan dan samping, jadi desa, tannya desa, cosnya sami, sinnya apa yuk nih, sinnya demi. Oke, lanjut. Yang A, sin 2A sama dengan 2A cos A. Nah, sin A nya kan udah ada tuh 12/13, cosnya juga ada tuh 15/13. Udah, tinggal kita
jumlahin saja atau kita kalikan saja. Jadi 12 5 120, 13 13 169. Jadi kita dapat 0,71. Sedangkan yang B nya cos 2A. Kalau cos kan rumusnya 2 cos kuadrat A kurang 1. Jadi 2 cosnya kita masukin, jangan lupa tambahin kuadratnya, kurang 1. Jadi 50 per 69 dikurang 1 sama dengan min 0,7. Karena cos itu min, jadi min. Ingat di kuadran 2 dia mintanya, jadi min. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.